Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. 2 minggu ke belakang kita sudah melaksanakan PTS. Apa itu PTS? Penilaian tengah semester. Ada yang nilainya di bawah 75, ada yang nilainya di atas 75, bahkan ada yang nilainya 100. Itu adalah hasil kerja kalian sendiri. Bagi yang hasil ujiannya dibantu oleh orang tua, kalian harus jujur. Ingat, jujur itu adalah kunci kesuksesan hidup. Jika kalian terus mengandalkan orang lain atau orang tua dalam mengerjakan soal, maka kalian tidak akan pernah bisa mengisi soal. Kemudian yang nilainya di bawah 75, silakan nanti ditunggu ya soal ulangan remedialnya. Mudah-mudahan dengan adanya soal remedial, kalian bisa memperbaiki nilai yang kurang dari 75. Anak-anak, Bapak selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara 3M. M yang pertama adalah selalu memakai masker jika keluar rumah dan jika ada kerumunan banyak orang. Kemudian yang kedua, selalu mencuci tangan. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi. Nah, untuk materi kali ini, khususnya untuk kelas 3 adalah kita akan membahas mengenai zikir dan doa setelah sholat. 2 minggu kemarin atau 3 minggu kemarin, kita sudah membahas tentang arti bersyukur. Nah, untuk sekarang kita akan mulai masuk mengenai zikir dan doa setelah sholat. Kalian bisa membuka buku, paket yang punya dan yang tidak punya bisa lihat PDF-nya ya. Kalian buka halaman 143 ya. Kita masuk ke pelajaran 11. Nah, ini pelajaran 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mari mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, sambil dibuka ya. Allah memerintahkan agar kita memperbanyak zikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa baik ketika berdiri, ketika duduk, maupun dalam keadaan berbaring dimanapun kita berada. Jadi kita dianjurkan untuk selalu berzikir. Berzikir itu artinya mengingat Allah. Mengingat Allah itu dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah atau kalimat-kalimat yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Baik dalam berdiri, duduk maupun berbaring ya. Berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membentengi diri kita dari godaan setan, karena dalam diri kita itu terdapat banyak setan yang selalu mengganggu kita, yang selalu menggoda kita supaya kita berbuat jelek. Zikir dan berdoa itu juga dapat membentengi kita dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan dengan berzikir juga katanya kita bisa terhindar dari malapetaka dan kejahatan di luar sana yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Kita buka halaman 144 ya.
mengenai arti zikir dan doa setelah sholat. Jadi kalau kita setelah sholat itu jangan lalu pergi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung kabur. Nah, itu tidak baik ya. Kita harus berzikir terlebih dahulu. Satu, arti zikir ya. Zikir artinya mengingat Allah. Ingat ya, zikir artinya mengingat Allah. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan, lafal-lafal yang sudah ditentukan. Contohnya, ya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, zikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Nah, dalam Al-Quran juga Allah sudah memerintahkan bahwa kita harus banyak berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan sambil berdiri, duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Maksudnya berbaring itu ketika kita dalam keadaan sakit pun kita harus banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, dalam surat Ar-Ra'd ini kita diperintahkan bahwa kita diingatkan, diberitahu bahwa zikir itu membuat hati kita menjadi tenang. Kalau kita banyak pikiran, pusing, banyak masalah, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir. Kemudian yang kedua adalah arti doa. Doa artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Artinya, berdoa maksudnya kita harus berdoa kepada Allah, karena doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman, dikabulkannya doa itu ada yang di dunia, ada yang di akhirat nanti ya. Bagi orang yang beriman yang ingin mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, harus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ya, kalau zikir setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa berzikirnya tasbih, tahmid, dan takbir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Kalian mau tambah dengan tahlil boleh. La ilaha illallah bisa 100 kali ya. Nah, mungkin itu penjelasan berzikir kepada Allah. Kita masuk ke tugas halaman 147. Dan bisa lihat. Nah, 147 ini ada tabel ya. Kalian isi yang berilah tanda checklist di kolom ya atau tidak. Kemudian kalian isi juga teka-teki ya. Teka-teki yang ini. Kalian tulis kotaknya, kemudian langsung jawabannya saja ya. Nah, mungkin itu saja materi zikir hari ini. Kita akan lanjutkan lagi materi zikir untuk minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikirim seperti biasa, difotokan dan dikirim ke WhatsApp. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.